Diinformasikan untuk santriwan dan santriwati yang masih berada di luar gedung halaman, dipersilakan untuk memasuki tempat yang sudah dipersiapkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, jazakumullah kepada mahadirin hadirat serta jajaran struktur PD Persis Kota Banjar dan otonomnya, ikhwatul iman, para ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sudah menyempatkan dan bisa hadir di acara pengajian yang rutin biasa diadakan di gedung dakwah ini minggu ke-1 hari Kamis minggu ke-1, hari Kamis ke minggu ke-3. Jadi Kamis ke-1 dan Kamis ke-3. Dan alhamdulillah pada awalnya sesuai dengan player undangan yang sudah disebar, yang insya Allah akan mengisi tausiahnya pada malam ini, yaitu Al-Ustadz Amin Mukhtar. Dan barusan ada konfirmasi ulang, qadarullah Ustadz Amin Mukhtar tidak bisa hadir pada malam ini dikarenakan sakit, dan pada akhirnya tetap tidak bisa dilanjutkan ke sini. Dan insya Allah pengajian malam ini tetap akan dilaksanakan. Yang akan mengisi tausiahnya pada malam ini yaitu Al-Ustadz Amaswara SPDI MPDI. Alhamdulillah sudah ada di depan kita semua. Dan alhamdulillah Al-Ustadz Amaswara ini kemarin baru beres umroh mabrur insyaallah. Dan alhamdulillah insyaallah bagi ikhwatul iman yang ingin melaksanakan umroh, nanti ada agenda untuk berangkat ke sana dan sekaligus pembimbingnya Ustadz Amaswara nanti. Kalau tidak salah nanti ada yang nominalnya beda-beda gitu ya. Ada yang kelas ekonomi dan premium gitu ya. Mudah-mudahan bisa disosialisasikan gitu. Karena ini sifatnya untuk ibadah kepada Allah. Kenapa tidak? Kalau kita punya uang, ya berangkat aja ke sana gitu. 1 tahun 3 kali pun tidak apa-apa. Kalau memang itu berharap dan memiliki anggarannya gitu. Hadirin waktu iman rahimakumullah, untuk tidak menyita waktu, baiklah acara pengajian ini diserahkan kepada Ustadz Amaswara, kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatul iman, jamaah pengajian rutin yang dimuliakan Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada malam ini, pertemuan yang senantiasa diharapkan menjadi satu dari sekian banyak jalan Allah menguatkan iman kita, juga Allah memberikan kesempatan setiap harinya kita amal ibadah kita lebih baik lagi. Karena itulah isyarat yang disampaikan oleh baginda Nabi dari doa yang diajarkan kepada kita untuk tidak ditinggalkan selepas sholat. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Rabb kami, tolonglah kami agar senantiasa ingat kepadamu, agar senantiasa bersyukur kepadamu, dan agar senantiasa beribadah lebih baik lagi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi disampaikan bahwa pada kesempatan malam ini kajian akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Muhtar. Qadarullah pada jam 10 beliau masuk rumah sakit. Kemudian sempat menunggu karena masalahnya di gigi gusi bengkak, kemudian dibius supaya tidak membesar bengkaknya. Ditunggu sampai zuhur, tidak bisa membadalkan oleh orang Bandung. Akhirnya sekitar jam 2 saya perjalanan pulang ke Banjar, ngisi kajian di Masjid At-Taqwa Dobo rencananya. Ditelepon untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Banjar dan untuk membadal beliau di PD Persis Ciamis. Kemudian di malam ini juga demikian. Titip salam untuk Ketua PD dan semua jemaah, mohon doa. Insya Allah besok Ustadz akan tetap hadir di Tasikmalaya. Dan yang kedua, Ustadz berpesan kajian malam ini tidak sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, karena saya bukan bagian dari Dewan Hizbah. Mudah-mudahan nanti dari Kota Banjar akan ada yang mewakili tempat terbaik di pimpinan pusat di Dewan Hizbah. Semoga ada Ustadz Niko, ada Ustadz Tahir nanti, yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bisa duduk bersama dengan para ulama di sana. Baik Bapak Ibu, pada malam ini karena temanya dicabut, bukan tema tentang kepemimpinan, memilih pemimpin sesuai dengan keputusan Dewan Hizbah, maka pada malam ini kita akan coba seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hilmi, lebih ke promosi. Bagaimana nanti mudah-mudahan jamaah yang hadir saat ini bisa dipanggil kembali oleh Allah, yang sudah atau yang belum segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi kita mulai dari satu semangat yang sama, Bapak Ibu, santriwan santriwati. Peradaban itu tidak akan pernah tercapai jika satu perintah Allah tidak dilaksanakan. Yaitu perintah pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini peradaban rusak karena memang ayat yang 5 ini tidak dilaksanakan. Padahal ayat 5 ini adalah ayat pendidikan, ayat yang kemudian disampaikan oleh guru kita semua, Dr. Dedeng. Beliau menyampaikan bagaimana bahwa ayat 5 ini, kelima ayat ini berperan penting tentang pendidikan. Yang menarik adalah kalimat ujung di ayat 5. Allamal insana malam ya'lam. Allama, Allah telah mengajarkan. Al insana manusia, malam apa-apa yang tidak ya'lam, tadinya tidak diketahui. Jadi saya dengan Bapak Ibu santriwan santriwati bisa tahu itu karena Allah ajarkan. Tetapi kemudian Allah tidak meninggalkan ikhtiar. Tidak begitu saja Allah kemudian membuat kita tahu sesuatu, tapi ada perintah yang kemudian harus dilaksanakan. Di antaranya adalah dua hal. Yang pertama Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Ini dua kalimat tapi dengan perintah yang sama, Iqra Iqra. Maka ini perintah untuk kita banyak membaca.
Kemudian nanti allama bil qalam. Allama bil qalam ini adalah al qalamu, qalamun. Apa santri? Qalam? Maka ini isyarat belajar itu diberi ciri dua. Kalau tidak membaca, menulis. Setiap orang yang menulis pasti membaca, tapi tidak setiap yang membaca menulis. Maka Allah ingin kita tertib melaksanakan ayat ini, karena peradaban bisa tercatat menjadi bagian yang penting mengangkat derajat Islam, salah satunya karena membaca. Pada bulan April 2022, UNESCO mengumumkan bahwa Indonesia minat bacanya buruk. Literasi kita itu nomor 2 dari bawah, 0,001%, 1001. Nah ini menarik untuk kita kaji Bapak Ibu, bahwa saat perintah Allah Iqra, orang kemudian tidak melaksanakan perintah ini biasa saja. Padahal di usul fikih disampaikan al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal dari perintah itu wajib, menunjukkan sesuatu yang wajib. Maka Iqra itu dilakukan oleh Nabi, walaupun Iqra itu umum. Tidak hanya Iqra membaca buku, membaca situasi, membaca apapun yang kemudian kita lihat di bidang masing-masing. Ahli ekonomi melihat perekonomian, semuanya dilihat. Ahli dagang lihat itu, ahli pendidikan lihat itu. Maka Allah ingin kita tertib membaca, kemudian menulis. Maka ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, persatuan Islam adalah jamiyah yang tidak lepas dari membaca. Kita belajar dari guru-guru kita. Yang paling dekat adalah Al-Ustadz Yoyo yang hadir saat ini. Kesepuhan yang senantiasa kalau ngobrol itu pakai ayat gitu. Itu orang-orang tua dulu kita begitu tuh. Kalau ngobrol tuh pakai ayat. Kemudian tidak lama pakai hadis. Saya kira hal ini tidak mungkin diucapkan kalau tidak membaca. Maka ini menjadi peringatan besar buat negeri kita yang besar. Bahwa ternyata di April diumumkan, UNESCO mengumumkan 0,001%. Janten tina sarebu dengan saurang nu resep maca. Terus UNESCO memberikan contoh Bapak Ibu. Gampang syaratnya. Pokoknya dalam 1 tahun beli buku 3. Jadi Bapak Ibu, upami orang hoyong disebat orang yang ahli baca, itu minimal dalam 1 tahun beli 3 buku. Minimal. Oh. Panandang beli buku sebulan, setahun berapa kali? Kalau ternyata kita tidak beli buku dalam 1 tahun, apalagi sampai 3, wajar jika kemudian literasi kita 0,01%. Ya terserah Ustaz Niko, setelah dibeli 3 dibaca atau tidak, minimal beli 3 gitu. Alhamdulillahnya Bapak Ibu terselamatkan dengan membeli risalah. Itu pun kalau beli gitu. Iya, kebanyakannya tidak dibaca. Makanya minat kita itu Masya Allah rendah sekali urusan baca. Maka ihwatu iman yang dimuliakan Allah, 0,001% ini buruk. 1001 siga masuk surga. Saurang. Maka saya dengan teman-teman didorong nih oleh Allah untuk kemudian banyak membaca. Alhamdulillahnya Australia kemarin di 2022 melakukan penelitian bahwa ternyata Indonesia masih mending karena minat baca Qur'annya lebih tinggi daripada minat baca bukunya. Jadi kalau dalam 1 tahun beli buku 3 kali, Pak, beli 3 buku itu kayak kata UNESCO, kita mah tidak fokus 3 kali beli buku, tapi yang fokus kita itu yang 3 kali makan. Pak Budi kemarin jadi saksi dengan Bulia. Itu saya Bapak Ibu sampai kalau makan di Arab itu, Sadan masih ingat ya. Kita itu kalau makan di sana Pak, sehari 3 kali dengan porsi yang luar biasa. Orang pasian contohnya, sangu teh aya 2 rupi, anu kahiji mah sangu bodas, anu kadua kebuli. Kumaha cara orang Indonesia makan? Nah, campur anu bodas jeung kebuli. Terus dina kebuli teh Pak, makanan Arab, nasi Arab, itu tuh saya dagingna. Tapi orang Indonesia mah nyandakennya daging goreng gitu. Ayah ayam goreng candak. Terus nanti kebuli ayah dagingan asukeun. Dan itu menarik ya Bang. Orang Indonesia itu sampai kemudian diingatkan itu pas makan kikil, terang kikil. Itu kan gede-gede Pak Haji.
Ada yang bawa 4 kikil itu. Kemudian diingatkan, Bu, bagian nu sanes atuh bae we cenah ada urang teh mayar. Apa nu itu ge mayar? Kayak ini terjadi. Dan saya kira ini perlu diperhatikan bahwa makan ini tertib bukan banyak. Bagaimana Nabi mengisyaratkan makan secukupnya. Walaupun di sana memang dorongan makan lapar wae. Ternyata yang kita lakukan 3 itu, Pak, hitungannya itu makan. Pagi, siang, sore, itu yang sakit. Dan anu sehat mah 4 kali, 5 kali. Contoh nih Bapak Ibu. Dari Mekah ke Madinah, mending naik kereta, mending naik bus. Kalau jarak cepat, mending naik kereta. Tapi moal tiasa jajan baso. Naik bus, jajan baso. Di Jeddah. Ya orang Tasik, orang Banjar, jauh-jauh ke Arab jajan. Oh, tapi tidak begitu Pak, beda cerita. Iya makan bakso di Jeddah, kan keren. Jadi di fotonya kayak di Jeddah gitu loh. Lain. Nanti Bapak Ibu sok, bakso mah enaknya bakso Tasik Pak. Tapi ini momentumnya makan di Jeddah. Yang kereta mah 2 jam nyampe. Yang naik bis mah 9 jam baru sampai. Kemarin itu kita santai 9 jam. Kemarin perjalanan kita lama itu. Alhamdulillahnya kita bersama dengan pimpinan pusat, Al-Ustadz Amin, dan yang lainnya. Maka ihwatu iman yang dimuliakan Allah, Iqra ini penting. Bahwa ternyata Iqra bukan hanya membaca buku memang. Juga yang 3 kali itu beli buku, bukan makan. Maka Iqra di anak-anak ini adalah saat perpustakaan lebih banyak terbuka daripada kantin. Tapi di mana-mana santri lebih banyak datang ke mana? Kantin daripada ke perpus. Makanya luar biasa Bapak Ibu. Ini kemarin ada yang menarik. Keluar dari Madinah ada Starbucks Pak. KFC dan Kindonat Starbucks. Saya coba Pak melipir ke Starbucks. Ternyata anu ngantrina, saya videonya ada. Yang ngantri itu wanita-wanita bercadar. Ngantri itu. Meser naon? Kopi. Starbucks. Saya penasaran Pak nanya. Kenapa ini adik-adik itu ngantri di sini? Semuanya perempuan? Beli kopi? Jawabannya mirip dengan jawaban anak-anak di Indonesia. Kebutuhan konten Pak. Terang kebutuhan konten? Dipoto, upload karena Instagram banyak yang like gitu. Itu sekarang nih itu. Makanya kalau kita tidak jeli membaca Pak, masuk Mekah, keluar Mekah, masuk Masjidil Haram, keluar Masjidil Haram, bingung Pak tentang sejarah aslinya. Tadi Ustaz Yoyo bilang, teu aya tanah, betul Pak. Dari hotel sampai bertemu dengan Ka'bah, kita tidak bertemu dengan pasir. Tos teu nincak tanah. Kemudian keluar dari Ka'bah kita langsung melihat apa? Hotel. Yang hotel di sana Pak Haji dekat di mata, jauh di kaki. Jadi ditinggali mah caket Pak, lumpang jauh. Masya Allah ini. Ustaz Asep tidak hadir ya. Ini ada bagian yang kita harus latihan tuh bener Pak. Jadi perjalanan Anjum sampai Ustadaan kita mah biasa di Anjum Karya Imtak ini Pak. Karya Imtak ini hotelnya keren. Saya kemarin kebagian di lantai 17. Ada yang di lantai 17 tidak mau. Akhirnya saya pakai lantai 17. Enak saya di luhur teka tingali ke handap. Ngan aya nu tersem di lantai 17. Turun deh. Jadi, enaknya di luhur belum tentu. Karena ada yang enak di luhur, ada yang enakin di bawah. Ternyata Masya Allah Pak, itu hotel bintang 5. 4 lah minimal, itu bintang 5. Makanan enak, tapi mapah tebih. Maka posisi orang-orang kalau mau kemudian mengikuti hawa nafsunya daripada ke masjid mending di hotel, tiis. Di jalan panas. Masuk Mekah, tiis.
masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tugas saya dengan Bapak Ibu menyelamatkan ibadah umat. Bagaimana kemudian tertib sholat, kemudian bagaimana tertib umrohnya. Maka ikro itu penting. Bagaimana kemudian kita paham benar tadinya ini bukan hotel, tapi tadinya batu-batu, tadinya adalah padang pasir. Yang tadinya itu kalau kita melihat tempat sa'i sekarang, itu tidak seperti melihatnya Siti Hajar melihat Sofa dan Marwah saat itu. Sofa Marwah itu dulu yang terlihat Fata Morgana. Sekarang tidak ada Fata Morgana. Dulu yang dicari oleh Siti Hajar adalah air, Pak. Kalau kita tidak pernah belajar dan membaca sejarahnya, kita tidak akan pernah tahu bahwa yang dicari itu adalah air. Sekarang kita capek lari di tengah sa'i, berhenti minum. Berhenti lagi, minum lagi. Bahkan sebagian mah bukan minum, tapi cuci muka dan wudhu pakai air zam-zam. Iraha deui. Walaupun nanti ditegur oleh askar, kenapa wudhu pakai air zam-zam? Orang Indonesia pasti jawabannya apa Bapak Ibu? Barokah. 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 Makanya kebiasaan orang Indonesia kalau ke Ka'bah nyandak botol kosong. Di hotel dihabiskan, kemudian nanti pas sholat dicandak ke Masjidil Haram, pulang-pulang bawa air zam-zam. Buat apa? Buat nyeseh rarai. Iraha deui cuci muka pakai air zam-zam. Mandi pakai air zam-zam. Minum mah kan bisa diminum di situ. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita tahu di mana posisinya sampai nanti tahu Sofa yang mana, kemudian Marwah yang mana. Bukan sekedar yang terlihat sekarang. Bisa kebayang Pak, kalau kita berangkat ke sana tanpa belajar sejarah, kemudian pembimbingnya juga tidak membaca sejarah dan menyampaikan tentang sejarah itu, bleng weh, tidak mendapatkan apapun. Masuk Mekah biasa, keluar Mekah juga biasa. Maka saya dengan Bapak Ibu, mumpung belum dipanggil ke Masjidil Haram lagi, yang sudah, yang belum mudah-mudahan memastikan diri baca dulu yang benar. Sejarah dibaca juga, biar setiap lewat tempat kita tahu ada Honda, kita tahu apa yang terjadi di situ. Kemudian posisi-posisi yang berkaitan dengan hal-hal penting Ka'bah, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, semuanya tahu. Maka insya Allah Bapak Ibu, bagian penting kita sekarang persiapkan diri untuk berangkat dan dipanggil oleh Allah. Karena kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, insya Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah perintah pertama yang harus kita lakukan. Maka satu hari satu buku, satu hari satu buku itu sebenarnya sederhana. Kalau ke Australia Pak, itu kita baca silakan sejarahnya Australia. Australia itu anak 5 tahun harus sudah baca buku 1000 Pak. Jadi anak kecil 0 sampai 5 tahun harus sudah baca buku 1000. Terus bagaimana dong cara bacanya? Dibacakan ibunya. Jadi itu ada challenge di Australia itu, membaca buku 1000 buku selama 5 tahun oleh orang tuanya. Kebayang Pak, jika dalam 5 tahun dibacakan 1000 buku oleh orang tuanya, nempel. Maka kita punya buku yang sudah jelas merubah peradaban, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim inilah yang kemudian menunjukkan di surat yang kita baca Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi bagian penting bahwa ternyata Al-Qur'an diturunkan sebagai hidayah, penjelas dan juga furqan. Maka bismillah Bapak Ibu, ini mata kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dihabiskan untuk apa mata kita? Apalagi sekarang bacaannya sudah pindah ke handphone. Maka di handphone pastikan yang kita baca apa? Anak-anak juga sama. Pusat peradaban dititipkan ke anak-anak. Kalau anak-anaknya sudah tidak senang baca, maka bagaimana nanti ke depannya? Nah, saya punya tugas yang sama. Bismillah, mudah-mudahan di pendidikan kita gemar membaca kembali kepada asalnya. Karena literaturnya sudah ada, literasinya ditingkatkan. Mudah-mudahan pada ujungnya kita adalah orang-orang yang memang sangat senang membaca. Sampai pada ujungnya peradaban yang pernah terjadi di Madinah itu bisa tercapai, Pak. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Jangan lupa bismillah. Ini baca ini bismillah dulu gitu. Jarang baca buku tertib bismillah dulu. Upami ngawas Quran mah insyaallah bismillah dulu.
Ayo baca buku, cek duduk bismillah jarang. Makanya kita belajar Pak dari orang-orang Jepang. Bagaimana orang-orang Jepang bacanya sangat gila. Itu ada 5 negara Pak, dan 5 negara itu Jepang nomor 5. Nomor satunya Slovakia. Orang yang sangat hebat baca Quran, baca buku. Nah Indonesia masih mending. Baca buku memang 0,001%. Jadi nggak ada minat baca. Tapi baca Quran masih mending Pak. 40% kata orang Australia. Bahwa orang Australia kemudian meneliti Indonesia, umat Islamnya masih senang membaca. Dan yang dibacanya adalah Al-Quran 40%. Masih mending. Walaupun 40% ini nanti pastikan Pak, yang 40% baca Quran pun nggak paham isinya. Sudah hafal belum? Belum. Sudah paham belum? Belum. Maka nanti ujungnya tetap sama 0,0%. Yang paham Quran, yang baca Quran, yang paham Quran, ya iya juga dia hafal Quran. Maka mudah-mudahan Pak, bismillah kita niatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Baca ini bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya baca buku, tapi baca keadaan. Kalau pengajian mulainya jam 8, berarti berangkatnya jam berapa, itu baca situasi itu. Kalau pasar bagaimana kita baca, kemudian nanti pada ujungnya kita menjadi Abdurrahman bin Auf, kalau tidak menjadi Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah salah satu yang kemudian menerima kalimat dari Rasulullah. Al-malu sholih ala rajuli sholih. Harta yang baik itu harus dipegang oleh orang yang baik. Harta itu akan baik jika dipegang oleh orang yang sholih. Maka pernah kejadian anak-anak santriwan santriwati, pernah kejadian saat Umar bin Khattab menjadi khalifah di Madinah, maka saat itu kekeringan Pak. Kekeringan, susah makan, kurma susah, akhirnya krisis. Maka Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abdullah bin Amr bin As dengan kalimat surat yang agak aneh Pak. Nanti bisa dibaca di sejarahnya. Itu ternyata Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abdullah bin Amr bin As dengan kalimat Ya As ibnil As. Padahal namanya Abdullah bin Amr bin As. Tapi panggilan Umar bin Khattab saat itu Ya As ibnil As. Berarti maksudnya wahai yang bermaksiat ibnil As. Kenapa menggunakan kalimat as? Pakai ain ya, asin. Pakai sod. Maka ihwatu iman, Umar bin Khattab mengatakan wahai yang bermaksiat. Maksudnya jika engkau tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan, kamu maksiat. Maka Amirul Mukminin saat itu Umar bin Khattab mengirimkan surat wahai As ibnil As, wahai yang bermaksiat engkau ibnul As. Jika engkau tidak membantuku sekarang sedang krisis, maka engkau bermaksiat. Maka jawaban Abdullah bin Amr bin As ini luar biasa Pak. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku akan kirimkan bantuan. Yang bantuan ini pasukan kuda dan unta yang saya kirimkan sudah di Madinah, tapi ujungnya masih ada di Mesir. Saking jauhnya bantuan. Dan ihwatu iman, bantuan ini adalah bantuan pribadinya Abdullah bin Amr bin As. Maka inilah, jika harta dipegang oleh orang solih, maka akan solihlah negara. Maka waktu itu Bapak Ibu, Abdullah bin Amr bin As baru masuk Islam. Baru 3 bulan masuk Islam. Kemudian ada perintah perang, ikut perang. Maka saat akan berperang didoakan oleh Rasulullah, semoga engkau menang, dimenangkan oleh Allah. Dan jika engkau menang mendapatkan ghanimah yang banyak. Maka Abdullah bin Amr bin As Pak agak protes. Nabi, saya masuk Islam bukan karena ghanimah. Kemudian Nabi mengatakan al-malu sholih ala rajuli sholih. Harta yang baik harus dipegang oleh orang yang soleh. Maka ternyata Bapak Ibu setelah itu memang luar biasa. Muncullah Abdurrahman bin Auf yang kalau ada orang yang berhutang diselesaikan hutangnya. Muncullah Abdurrahman bin Auf yang kemudian orang-orang yang perang Badar kemudian diberikan uang olehnya. Sampai wafat Nabi Muhammad, istrinya Nabi kemudian disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Jika ada orang yang meninggal dunia kemudian punya hutang, Abdurrahman bin Auf yang membayarkan. Maka ihwatu iman, satu-satunya sahabat Nabi yang meminta ingin miskin adalah Abdurrahman bin Auf. Dan saat Abdurrahman bin Auf meminta miskin, salah jalan. Jadi dia minta miskin, ya Allah miskinkan saya tidak mau masuk surga merangkak, saya tidak mau masuk surga terakhir merangkak. Saya ingin jadi orang miskin saja, maka cara memiskinkan itu disodakohkan hartanya. Dan ini salah jalan Pak.
Nabi kemudian mengeluarkan hadis, mana qasat shadaqatun min mal. Tidak akan ada ceritanya orang yang sedekah berkurang hartanya. Maka saat itu kemudian Abdurrahman bin Auf mengeluarkan hartanya disedekahkan. Maka disedekahkan bukan habis hartanya, tetapi semakin banyak. Maka saya dengan Bapak Ibu jika kemudian ada kesulitan, harta kemudian agak susah bertambahnya, mungkin ada masalah di sedekahnya. Abdurrahman bin Auf sedekahkan, dikeluaskan, Pak. Maka ihwatu iman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita membaca, kemudian membaca situasi, membaca apapun yang kemudian kita harus baca sebagai tugas pertama dari Allah kepada kita, minimal Al-Quran kita maksimalkan untuk kita baca. Mari kita cek Bapak Ibu. Ustaz Tahir di sekolah ada hafalan surat pendek. Kita dari mana ke mana kurikulumnya? An-Naba sampai Anas kan? Nah, jadi kalau kita Pak yang pernah belajar surat-surat pendek itu pasti dari An-Naba ke Anas. Tapi yang menariknya nanti Ustaz Dede bisa cek tuh. Dengan Ustaz Umar nanti bisa cek di Quran surat Qaf saat Ibnu Katsir kemudian menjelaskan berkaitan dengan asbab nuzul surat Qaf. Yang menariknya Nabi saat datang ke Madinah, Nabi sering berkunjung kepada para sahabat kemudian ngobrol habis Isya. Satu waktu Nabi kemudian tiba-tiba telat datangnya ke sahabat. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau telat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tara alayya hizbi minal Quran. Sudah datang kepadaku hizbi minal Quran. Hizbi itu hizb. Jadi di Quran itu ada juz, ada ayat, ada juz, ada surat, ada hizb. Maka hizb inilah yang kemudian nanti ditanyakan oleh sahabat kepada sahabat yang lain. Bagaimana Rasulullah mengajarkan hizb. Maka Nabi saat telat datang berkumpul dengan para sahabat sedang menerima hizb dari Quran. Hizb itu bagian. Satu bagian dari Quran. Maka Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, ibu bapak, hizbnya ada 7. Yang 7 itu, yang pertama adalah salasun. Yang kedua khamsun. Yang ketiga sab'un. Yang keempat tis'un. Yang kelima ihda asyrata. Kemudian yang ke-6 adalah salasa asyrata. Dan yang terakhir adalah mufassal. Ini bagiannya. Nanti silahkan santriwan santriwati ini tugasnya nih, cari. Jadi hizb itu ada 7. Kemudian Nabi menyebutkan yang pertamanya adalah salas, bagian pertama 3. Yang kedua bagiannya adalah khamsun 5. Yang ketiga adalah bagiannya sab'un 7. Kemudian yang keempat bagiannya tis'un 9. Bagian yang kelima adalah ihda asyar 11. Kemudian yang keenam adalah salasata asyar 13. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sisanya mufassal 7. Yang ketujuh ini mufassal yang terakhir. Ngitungnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan dicek. Santriwan santriwati cek. Yang 3 ini jangan dimulai dari Al-Fatihah, tapi Al-Baqarah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3. Ini bagian pertama. Part pertama. Hizb yang pertama. Terus nanti yang kedua 5. Hitung surat berikutnya 5. Sampai nanti berhenti di ke-13. Yang 13 itu part ke-6. Hizb ke-6 itu surat terakhirnya Al-Hujurat. Maka mufassal Bapak Ibu dimulainya dari surat Qaf. Apa artinya mufassal? Surat-surat pendek. Maka Imam Ibnu Katsir Bapak Ibu mengatakan, man qala, barang siapa yang mengatakan al-mufassal minan nabai hatan nas a'ammu. Maka jika orang mengatakan bahwa surat pendek itu dari An-Naba sampai Anas, itu orang awam. Karena yang benar dan sahih itu adalah dari surat Qaf sampai Anas. Jadi Bapak Ibu, surat pendek tetap jadi pondok lamun gitu mah. Makanya nanti saya dengan Bapak Ibu, ini kan anak-anak SD bisa tamat juz amma saja sudah keren, Mbak. Bagus banget tuh anak bisa tamat juz amma, bagus. Orang tuanya bahagia banget karena orang tuanya nggak hafal juz ammanya, Pak. Coba kalau orang tuanya hafal surat-surat pendek dari Qaf sampai An-Naba sampai Anas. Anak hafal An-Naba sampai Anas biasa saja gitu. Dan ternyata wisuda kita jarang dari Qaf sampai
Anas. Kebanyakannya wisudanya adalah An-Naba sampai Anas. Nah, maka bismillah Pak, 1444 Hijriah sudah mulai. Maka target tahun depan kita hafal mufassal, surat-surat pendek. Berapa surat? 50 sampai 114. 50 tambah 50. 50, 14, 64 surat. Siap santriwan santriwati? Nanti akan berubah. Hafalan surat pendek bukan dari An-Naba sampai Anas, tapi dari surat Qaf sampai Anas. Kalau anak-anaknya menghafal, maka nanti ada madrasah orang tua. Orang tuanya pun akan ikut menghafal surat-surat pendek. Dari Qaf sampai Anas. Jangan surat pendek itu trikul. Kul huwallah. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Itu terlalu pendek itu. An-Naba sampai Anas tambah lagi ya dari Qaf. Bismillah tuh anak-anak minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya karena yang diminta oleh kita setiap hari juga Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Maka bismillah kita gaskeun. Ada 2 tuh, perbanyak baca. Iqra-nya 2 kali dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalamnya 1. Jadi, kalau kita nggak bisa nulis, banyak baca. Walaupun ujung-ujungnya orang yang banyak baca akan banyak nulis harusnya. Maka ihwatul iman, Allah ajarkan kita, mudah-mudahan kita tertib dalam urusan ini. 1 poin penting, peradaban tidak akan mulai tercapai lagi. Peradaban tidak akan tercapai ulang seperti di zaman Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Seperti Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Seperti Harun Ar-Rasyid yang kemudian membebaskan negaranya dijajah. Kecuali melalui Iqra. Peradabannya kita mulai. Bismillah. Semoga Allah mudahkan Iqra ini sampai tertib kita baca. Mudah-mudahan benar-benar seperti surat Yasin. Di surat Yasin ini ada panduan, Mbak. Ayat 1 sampai 5. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ada 1 lagi. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi para ahli tafsir Bapak Ibu secara khusus ya yang paling gampang itu di tafsir Ibnu Katsir disampaikan kenapa ada huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus seperti alif lam mim, yasin, qaf, nun, toha dan yang lainnya. Itu disebutkan di Ibnu Katsir salah satunya karena Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu yang penting dan harus jadi pusat perhatian. Jadi setelah kita baca Al-Quran, ta'ud dan bismillah, panjang-panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba, Yasin. Bukan Yasa. Tapi jadi Ya dan Sin. Ini menunjukkan sesuatu yang penting dan harus diperhatikan. Maka apa yang harus diperhatikan dan penting? Kita cek Bapak Ibu. Dari sejak Al-Baqarah yang harus diperhatikan itu adalah Dzalikal kitab la raiba fih hudalil muttaqin. Maka di surat yang berurutan hampir sama, dekat-dekat, surat Yasin, surat Shad, surat Qaf. Itu mirip pas semuanya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shad wal Qur'ani didzikri. Kemudian Qaf wal Qur'anil Majid. Maka jika yang disampaikan oleh Allah dengan huruf muqatta'ah adalah menunjukkan sesuatu yang penting dan harus diperhatikan, maka hampir setiap ayat yang diawali dengan muqatta'ah selalu menunjukkan Quran, Mbak. Itu hanya contoh saja yang saya sebutkan. Nanti silahkan cek alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, shad itu ayat berikutnya mesti adalah terkait dengan Quran. Karena yang penting dan harus diperhatikan adalah Quran. Maka prinsip jamiah persatuan Islam adalah ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah. Kembali kepada Quran dan sunnah. Maka ihwatul iman ini yang sedang kita baca, ini yang sedang kita perjuangkan. Bahwa akan tetap kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Maka ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah disampaikan di ayat ini. Lebih khusus di surat Yasin, santriwan santriwati,
Kita menyaksikan di surat Yasin, wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang hakim penuh hikmah. Kemudian habis itu berarti yang penting Quran. Setelah itu innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, Rasul. Termasuk dari utusan Allah, termasuk dari golongan Rasul. Maka menunjukkan di waktu iman yang penting, yang pertama adalah Al-Quran kalamullah, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Karena yang kedua adalah Nabi Muhammad, turunannya ke bawahnya adalah sunnah. Maka yang penting itu adalah Al-Quran dan sunnah. Siapakah yang menurunkan Quran dan menurunkan Rasulullah? Adalah Allah. Tanzilal Azizir Rahim. Ayat sebelumnya menunjukkan siapapun yang dekat mengikuti petunjuk Quran dan sunnah adalah ala siratim mustaqim, yang akan berjalan di jalan yang lurus. Maka panduan berjalan di jalan yang lurus hanya ada dua, Quran dan sunnah. Maka kita diajarkan di kejamiahan, di kepersisan, hadis yang populer, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan dua urusan yang jika kita berpegang teguh selamanya kepada dua urusan ini, dua hal ini, lan tadilu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dan ini dipandu oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 38 dan surat Toha ayat 123. Kita tidak akan pernah tersesat kalau mengikuti Quran dan sunnah. Sayangnya Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mau diperingatkan dengan Quran dan sunnah. Maka di ayat ke-6 surat Yasin disampaikan litunzira qauman ma aba'uhum fahum ghafilun. Mereka banyak lalai. Bapak-bapak mereka banyak lalai. Orang tua mereka banyak lalai. Kaum-kaum ini diperingatkan oleh Allah untuk dekat dengan Quran, untuk dekat dengan hadis, nggak mau. Maka mudah-mudahan ikhwatul iman, Allah mudahkan kita baca yang penting adalah baca yang tidak akan menyesatkan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, di antaranya adalah membaca sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul iman, semoga kita adalah orang-orang yang nantinya tidak akan menyesal seperti yang disampaikan dalam surat Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Kata Allah Bapak Ibu, wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka di dalam neraka berteriak, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal solihan, agar kami beramal soleh, ghairul ladzi kunna na'mal, yang belum kami amalkan dulu. Apa jawaban Allah Bapak Ibu? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Ma yatadakkaru fih, yang cukup umur itu untuk berpikir. Man tadzakkara, orang-orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, bahkan sampai datang peringatan, pemberi peringatan, nadhir. Maka Bapak Ibu, kata Allah, fadzuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah orang-orang zalim, fama lidzalimina min nasir. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, disuruh baca Quran, dipanjangkan usia tapi tidak baca Quran, dipanjangkan usia, baca Qurannya sudah tapi tidak diamalkan, maka kata Allah tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan ikhwatul iman, Allah berikan hidayah kepada kita, karena kita tidak pernah tahu hidayah akan turunnya di mana. Kita kemudian mendapatkan hidayah kemudian berubah dari kajian yang mana, kita tidak pernah tahu itu. Hanya yang pasti kita meminta yang terbaik kepada Allah agar kemudian hidup kita pun setiap harinya lebih baik. Maka ikhwatul iman, bismillah, kita mulai malam ini untuk belajar memperbanyak membaca. Secara khusus semangat baca Quran kita seperti yang disampaikan di dalam riwayat Imam Bukhari, itu Nabi memerintahkan iqra'ul Qur'ana fi syahrin, tamatkan dalam 1 bulan. Ini Masya Allah Bapak Ibu, menamatkan 1 bulan itu repotnya luar biasa. Tidak semua orang bisa menghatamkan 1 bulan. Maka bagi saya dengan ibu bapak yang dimudahkan oleh Allah, bersyukur sekali. Karena salah satu nikmat yang paling banyak didustakan oleh kita adalah nikmat Quran. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu adanya di surat Ar-Rahman, dimulainya di ayat 13, diulangnya sampai 31 kali, Pak. Dan saat Allah bertanya, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan?
maka yang paling didustakan oleh kita adalah ayat kedua, allamal Quran. Bahwa banyak manusia yang kemudian selalu beralasan saat baca Quran tidak bisa, padahal Allah lah yang akan mengajarkan. Nabi Muhammad pun tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi hafal Quran. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Selain beliau Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, ini menjadi bagian dari pelajaran. Jika orang tidak bisa membaca langsung, jika orang tidak bisa membaca langsung kitabnya, maka dibacakanlah seperti Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hiwatu iman yang dimuliakan Allah, jika Imam Bukhari Pak pernah buta di usianya 5 tahun, kemudian di usia 6 tahun melihat kembali. Pernah ada riwayat ramai Pak berkaitan dengan bagaimana Imam Bukhari, sejarahnya itu. Beliau diperdengarkan 1 kali oleh gurunya surat Qaf 45 ayat. Kemudian Imam Bukhari waktu itu yang usianya 6 tahun hafal surat Qaf sekali baca, sekali dengar dari gurunya. Maka Imam Bukhari termasuk orang yang cerdas. Dibacakan gurunya, hafal, bukan hanya hafal, tapi paham 45 ayat surat Qaf. Maka untuk ngecek kecerdasan kita Bapak Ibu, nanti pulang ke rumah, setelkan surat Qaf, matikan, habis itu silahkan ulang sendiri. Kalau ternyata sekali baca langsung hafal 45, kita mirip-mirip Imam Bukhari, cerdas. Tapi kalau ternyata dibacakan 45 ayat, 1 kali nggak hafal, berarti kita tidak hafal, bukan tidak cerdas. Karena orang beriman itu cerdas. Orang beriman cerdas Pak. Di surat Al-Hasr itu ayat kedua, orang beriman cerdas. Fa'tabiru ya ulil absar. Bagi orang-orang beriman, apapun yang terjadi harus jadi i'tibar, pelajaran. Ulil absar itu uli yang memiliki al-absar, visi ke depan, visioner, pandangan ke depan. Maka Nabi Muhammad menerjemahkan cerdas di dalam sebuah hadisnya begitu. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu lima ba'dal maut, yang senantiasa beramal untuk hidupnya setelah mati. Itu orang cerdas. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang yang cerdas. Kalau belum, mintalah sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Bismillah, cerdas ini panduannya Quran, maka membaca Quran di 3 waktu yang paling bagus, setelah tahajud, setelah subuh, setelah maghrib. Penelitian oleh Profesor Ghani dari Amerika, orang yang membaca Quran setelah maghrib dan setelah subuh bertambah kecerdasannya 80%. Makanya film kartun adanya di waktu maghrib. Makanya di waktu subuh masih ngantuk. Padahal itu terbaik tuh, agar kecerdasan bertambah sampai 80%. Apalagi yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil, baca Quran dengan tartil setelah sholat malam. Atau di surat Al-Isra mulai dari 78 sampai 82. Isyaratnya susunannya sholat yang wajib 5, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka Bapak Ibu, ini panduan yang harus kita baca. Karena ada bagian penting Pak di surat Fussilat ayat 26 yang harus diulang-ulang oleh kita, bahwa ternyata di dalam surat Fussilat ayat 26 itu udah jelas. Wa qala alladzina kafaru, orang-orang kafir itu akan berkata Pak. Dulu sudah berkata dan sekarang pun akan tetap berkata. Wa qala alladzina kafaru, apa ucapan orang kafir? La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan mendengarkan Quran yang ini. Ini Quran gak boleh didengarkan. Quran itu didengarkan dapat pahala, jadi hidayah. Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara membaca itu dan mendengarkan ayat itu. Ayat Toha 1-14. Kemudian kalau kita masih mendengarkan juga Bapak Ibu, maka Allah kemudian menyampaikan di surat Fussilat ini, wal gaufi, bikinlah keramaian, bikinlah sesuatu yang lago, yang lebih menarik daripada bacaan Quran, sehingga berpindah perhatian dari Quran kepada sesuatu yang menarik itu. Dan salah satu yang menarik itu adalah, salah satunya Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi, kalau Nabi sedang membacakan Quran, orang-orang kafir akan tepuk tangan.
tepuk tangan mengalihkan perhatian dari Quran. Bersiul mengalihkan perhatian dari Quran. Orang yang sedang mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Nabi kemudian mendengarkan siulan-siulan, berpindahlah perhatiannya. Maka ihwatu iman, sekarang saya dengan Bapak Ibu di posisi yang lago semakin banyak, kemudian ketertarikan terhadap Quran semakin menipis. Buktinya adalah saat ada upacara kenegaraan yang spesial, kemudian pergi sekolah menggunakan jet pribadi, itu adalah yang viral nyanyi. Ustadz Niko sekolah pernah pakai jet pribadi. Luar biasa, Pak. Inilah penghargaan yang kemudian penghargaannya berbeda dengan Arab Saudi terbalik. Yang dihargai adalah penghafal Quran, mulialah buah negara. Tapi jika kemudian yang dimuliakannya bukan para penghafal Quran, maka hinalah negara. Umar bin Khattab pernah mengatakan, Bapak Ibu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran, derajat negara dengan Quran, dan Allah akan menghinakan seseorang, negara, diri, keluarga saat menghinakan Quran, jauh dari Quran. Maka ihwatul iman, semoga kita semakin rajin baca Quran karena tugas kita masih panjang. Pernah selesai Ibnu Katsir setiap hari dibaca, dan itu selesai baru 7 tahun. Dan 7 tahun baru selesai itu Bapak Ibu belum tentu faham. Harus balik lagi. Maka mudah-mudahan semangat kita 24 jam sama. Mudah-mudahan semangat baca buku kita lebih tinggi daripada semangat main game kita. Anak-anak nih ya. Kita ini sedang diberikan lago dengan game. Makanya yang menarik di surat Yasin ayat 69, Pak. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah in huwa ila dzikron wa qur'anum mubin. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad karena Muhammad tidak pantas seorang nabi bersyair, tapi kami mengajarkan Quran mubin yang benar-benar nyata kebenarannya. Tapi lagi-lagi Pak, terhalang oleh lagu. Menariknya, lagu tidak pernah dilagukan tapi tidak pernah lupa. Kalau keluar dari gedung dakwah ini syaratnya harus menyanyikan lagu Balonku, saya kira pulang semuanya. Tapi kalau kemudian syaratnya adalah membacakan surat Al-Waqi'ah, belum tentu semuanya keluar. Tapi kalau disuruh nyanyi Balonku beres. Padahal antara nyanyi Balonku tiap hari, Pak. Itu PR buat kita semua, Pak. Ternyata lagu tereh viral. Kemarin anak yang kemudian dapat prestasi jadi duta gara-gara nyanyi lagu naon. Oh. Apa ya? Ya lagu mah apa? Saya juga nonton berapa kali itu ya. Selewat gitu pas acara itu, tapi udah nempel. Jangan dibandingkan itu. Jangan dibanding-bandingkan, luar biasa, nempel. Akhirnya anak-anak kita Pak, Masya Allah, untuk terkenal dapat mobil gampang banget ya, asal viral nyanyi beres Pak, Quran lewat. Waktu kita turun di Yordan waktu itu Pak, pas umroh plus Palestina itu pas ada pengumuman juara debat internasional. Dan tahukah kita Bapak Ibu, yang jadi juaranya adalah orang Indonesia. Tapi luput dari media, apa ya kabarnya? Yang berangkat Pak untuk kemudian mengangkat piala banyak. Akhirnya anak-anak kita nggak belajar. No penting bisa mentas di zebra cross beres. Dapat iPhone. Tabungan ratusan juta. Lewat doang zebra cross. Sok engke barudak di video lewat zebra cross, kan itu lebih nempel, lebih cepat, habis viral terkenal beres. Kemudian dicek Pak oleh teman-teman kita dari Jakarta. Maka mereka cek bisa baca sholat tidak. Akhirnya tugas kita makin banyak Pak. Mereka bukan salah mereka, tapi salah kita yang dakwahnya tidak sampai. Kadangkala urusan sholat kita pun tidak pernah diperhatikan. Makanya satu-satunya Pak, yang kemudian ada tes sholat pesantren Pak. Kalau di umum tes itu ya bisa dimanipulasi Pak. Tapi kalau pesantren nggak bisa, salah harus balik lagi. Ini bagian usadaan biasanya guru fikih. Itu kalau sholat tes balik lagi. Sholat mayit balik lagi kalau salah. Karena kemarin Pak di Bandung ada sholat
Idul Adha kolaborasi Ustaz Niko. Kolaborasi sholat Idul Adha dengan gerhana. Takbirnya 7 kali Pak, kemudian ruku, habis ruku sami Allahu liman hamidah, baca lagi Al-Fatihah. Rakaat kedua Pak, itu takbirnya 5 kali, habis itu ruku, habis ruku sami Allahu liman hamidah, habis itu kemudian baca Al-Fatihah lagi. Artinya memang harus tuh ada sholat gerhana, harus dites gitu. Walaupun itu kewajiban suami kepada istrinya, kewajiban orang tua kepada anaknya, tapi orang tua sibuk, akhirnya dititipkan ke sekolah, sekolah juga sibuk, akhirnya akhirnya lupa. Makanya salah satu tugas kita, Masya Allah itu, kita kemarin Pak Budi riweuhnya, gara-gara apa? Gara-gara kita nggak biasa Pak, setelah selesai langsung kan ngagorowok si Bilal deh, as-salatu alal amwat, salat mayit, segitu. Akhirnya sebagian ya teh orang teh salat naon heula akhirnya sebagian tuh salat jamak qasar. Tuh habis itu ada yang ikut salat, ada yang tidak. As-salatu alal amwat. Apalagi bacaan di sana beda, Pak. Takbir 1, takbir 2, takbir 3 paling panjang bacaannya, takbir 4 sama sekali tidak ada bacaan. Allahu Akbar itu normal. Allahu Akbar kedua normal. Allahu Akbar ketiga lama. Allahu Akbar keempat Assalamualaikum. Pan riweuh urang yang kita diajarkan dengan tertib tuh. Makanya terus kita harus banyak belajar, kemudian diskusi Pak, minimal diskusi dengan mereka. Makanya salah satunya anak-anak santriwan santriwati ya, belajar bahasa Arab itu wajib. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab, kemudian sholat menggunakan bahasa Arab. Dan kita setiap hari juga ngomong bahasa Arab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Semoga Allah berkahi kita, banyak baca. Semoga ujungnya kita menjadi ulama insya Allah. Ini penerus kita. Ulama kita sudah semakin habis. Dan saat habis ulama kita harus berteriak, saya yang harus jadi penggantinya. Kemudian kalau kita tidak mampu karena sudah tua, anak saya yang harus jadi penggantinya. Kalau anak kita kemudian juga tidak mampu, cucu kita harus jadi penggantinya. Minimal kita teriak, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bahwa anak keturunan kita menjadi ulama kelak ke depannya. Dua iman yang dimuliakan Allah. Kenapa ada mic di situ sedil mic? Ini saya badal ya. Badal mah tidak perlu ada pertanyaan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan, insya Allah kita sudah ada karya imtak. Kemarin kita meminta panduan kepada Ustadz Amin, kepada karya imtak, kepada pimpinan pusat, bahwa kita sekarang di Banjar sudah ada untuk umroh. Maka nanti silahkan menghubungi kami untuk umroh. Insya Allah untuk September, memang Oktober, Desember, November sampai Desember sudah penuh. Untuk karya imtak nanti kita insya Allah mulai lagi Januari. Semoga Allah mudahkan rezeki kita. Kemudian kita bismillah di Januari kita akan banyak manfaatkan Pak. Termasuk anak-anak juga silakan berdoa. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Allah mudahkan keberangkatannya sampai pada akhirnya kita bisa kemudian bersama menimba ilmu banyak nanti di sana. Bukan hanya sekedar berangkat, tapi kita benar-benar akan belajar sejarah, kemudian menambah khazanah keilmuan yang harus kita pahami apa saja. Mudah-mudahan belajar sejarah Nabi langsung dari pusatnya Madinah, belajar sejarah Nabi langsung dari pusatnya Mekah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Silahkan menghubungi kami, bisa ke Ustadaan sebagai pembimbing utama, atau saya di bagian bimbingan juga. Nanti Bapak Ibu menghubungi kami untuk keberangkatan, termasuk yang akan haji. Silahkan hubungi kami berkaitan dengan beberapa hal untuk persiapan berangkat haji. Semoga Allah mudahkan persiapan sampai dipanggil, selesai semuanya, hajinya, umrohnya mabrur. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah akan mudahkan, Allah akan panggil kita dengan sangat mudah. Allah akan mampukan kita. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Mari kita doakan Al Ustadz, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir saat ini, para taskil yang hadir saat ini, Allah tetap berikan kekuatan, istiqomah sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada Ustadz Amaswara yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, acara pengajian malam ini dicukupkan sekian saja. Ditutup dengan doa Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.